Halo, halo, selamat malam teman-teman businesspreneurs. Ketemu lagi nih kita di sesi live pada malam hari ini di Senin malam bersama Pak Baskoro Hadi, di mana teman-teman semua bisa bertanya pada sesi kali ini, bertanya seputar value creation ataupun marketing ataupun kendala-kendala yang tengah dihadapi dan teman-teman bingung nih kira-kira apa solusinya. Oke, kita tunggu Pak Bas dulu ya. Sebelumnya Pak Bas info kalau masih di jalan, semoga bisa bergabung pada malam hari ini. Oke, mungkin untuk teman-teman yang baru join, yang baru hadir pada sesi malam kali ini, saya Sherly dari Business ID ya. Salam kenal semua. Pada 1 jam ke depan saya akan menemani teman-teman nih bersama Pak Baskoro untuk kita sharing-sharing, ataupun nanti teman-teman boleh bertanya silahkan di kolom komentar ataupun di fitur question box di bawah ini. Oke ya. Oke nih, pada dari mana aja nih malam hari ini? Tadi ada yang dari Aceh, dari Medan juga sudah hadir. Oke, Pak Bas sudah kita undang terlebih dahulu ya Pak Bas Koronya. Malam Pak Bas. Halo malam, Assalamualaikum Sherly. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik sekali. Sherly gimana kabarnya, Sher? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah nih. Baru sampai ya Pak? Iya, tadi saya lagi habis makan malam terus tanpa sadar saking asiknya sama anak-anak, terus langsung diingetin, wah udah jam 8 lewat 11 di sini. Jadi jam 7 lewat 11-nya sana, jadi ya cepet-cepet kembali ke hotel nih. Suara saya udah jelas ya, Sherly ya? Sudah jelas. Oke, ini sudah ada sekitar 22 ya yang hadir pada malam hari ini. Mungkin bisa langsung dimulai nih Pak. Malam hari ini kita akan bahas apa topiknya? Oke, saya sih ada 2 topik yang saya pikirkan mungkin bisa menjadi topik pembuka, tapi saya lagi pikir nih mana nih yang lebih mungkin sesuai ya. Mungkin saya mau ngomongin ini aja deh, yang topiknya pembukanya adalah topik mengenai makroekonomik mana yang sebenarnya berpengaruh terhadap bisnis Anda ya. Jadi faktor makroekonomik mana yang berpengaruh terhadap bisnis Anda. Nah, jadi mungkin saya sapa dulu nih Sherly ya, teman-teman yang hadir malam ini. Senang sekali bisa melihat teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat bergabung di bisnis forumnya Business ID ya. Dan saya juga ya bersenang hati sekali Sherly juga turut mendampingi saya malam ini. Tapi suara Sherly itu setiap kali bicara kayaknya ada lagging sebentar ya. Jadi kalau Sherly ngomong gitu mulainya tuh hilang dulu gitu ya. Kenapa ya? Apa jaringannya ya? Nah ini sih oke barusan. Tapi kadang-kadang kalau lagi kita conversation gitu, pas Sherly bicara di awal tuh suka hilang dulu. Oke. Waduh nih, Arsya Halbi. Wah malam ini Kak Sherly makin cantik katanya tuh. Waduh. Komplimen tuh Sherly. Iya emang Sherly cantik gitu kan Sher ya.
Oke, terima kasih nih teman-teman. Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tanggal berapa nih? Saya kok kehilangan tanggal hari ini tanggal berapa ya? Nah tuh, barusan nggak kedengeran tuh, Sir. Suaranya hilang tuh. Oh, iya kah? Tanggal 13, Pak. Nah, ini barusan jelas. Tanggal 13 Desember 2021. Oke, jadi topik kita malam ini teman-teman yang sudah bergabung, kita akan ya ngobrolin soal makroekonomik mana yang berpengaruh terhadap bisnis Anda ya. Ini sebenarnya konteksnya juga kemarin nih selama 4 hari ya, kami Business ID eh, mengadakan Strategic Business Camp. Dan alhamdulillah acara berjalan dengan baik dan sukses. Dan ada beberapa hal yang menjadi salah satu pembahasan dan topik, yaitu pengaruh makroekonomi, atau makro, pengaruh makro dan makro terhadap bisnis Anda ya, atau bisnis planning Anda. Jadi walaupun kami di Business ID kadang-kadang menyajikan data-data ataupun informasi yang makro, kadang-kadang teman-teman itu langsung mengambil informasi atau data itu mentah-mentah ya. Jadi mungkin yang perlu teman-teman pahami dan juga sensitif terhadap informasi atau data makro, ya mau itu data makroekonomi atau makro politik atau makro kesehatan, itu sebaiknya dibuat konteksnya terhadap bisnis Anda masing-masing. Ya, jadi saya sering melihat karena dikala kita membuat business planning diperlukan informasi makro, nyomot sana, nyomot sini, tapi tidak terlalu mengkoneksikan ya, atau menghubungkan relevansinya ataupun konteksnya terhadap bisnis Anda masing-masing. Contohnya kayak umpamanya GDP yang sering-sering selalu informasi atau data yang disajikan dalam business planning itu adalah GDP, inflation, ya nilai tukar rupiah dan seterusnya dan seterusnya. Itu paling tidak beberapa yang kadang-kadang dicomot, ditampilkan, disajikan dalam business planningnya teman-teman. Nah, saya hanya selalu mengingatkan bahwa sebenarnya kalau kita tidak terlalu tahu konteksnya, tidak terlalu tahu hubungannya dengan bisnis kita secara langsung ataupun yang tidak langsung, itu mubazir. Jadi sebenarnya tantangannya adalah bagaimana menghubungkan data atau informasi makro, yang artinya makro itu adalah bisa makroekonomik, makropolitik, makro kesehatan, ataupun apapun itu ya, makro pendekatan secara sosial ya, itu sekali lagi harus teman-teman kontekskan terhadap bisnis Anda. Sebagai contoh, kalau kita seumpamanya punya bahan baku susu ya, dan kita tahu semua bahan baku susu di Indonesia itu belum terpenuhi, sehingga kebutuhan pasar Indonesia itu selalu dipenuhi dengan impor. Nah, kalau kita bicara seperti itu dan Anda produk atau jasanya berhubungan dengan bahan baku yang sifatnya barang import, sudah pasti tentunya nilai tukar akan sangat mempengaruhi ya, secara negatif ataupun secara positif terhadap bisnis Anda. Ya, nah itu yang saya maksudkan, andainya Anda punya bisnis yang berbau-bau import atau memang core resource yang dibutuhkan import, nilai tukar uang sangat-sangat berpengaruh. Nah tentunya
Eh, Kalau kita sudah tahu ada pengaruhnya seperti itu yang akan apa namanya memberikan input kita bagaimana kita menyelamatkan atau mempunyai strategi untuk procurement ya maksud saya sorry procurement pengadaan terhadap produk atau bahan baku susu itu ya. Jadi disangkan kalau konteks itu sesuai kita bisa tahu pengaruhnya dan kita juga dituntut untuk punya manajemen terhadap impact itu secara positif ataupun secara negatif. Nah, itu sebagai salah satu contoh rupiah ya nilai tukar uang terhadap rupiah mau itu mata asingnya US dollars atau New Zealand dollars atau Singapore dollars berpengaruh terhadap bisnis kita. Terus apalagi? Apalagi contoh kayak GDP. GDP pengaruhnya apa sih sebenarnya? Ya, pengaruhnya apa sih terhadap bisnis kita? Memang tidak secara langsung ya, tapi kita bisa pahami kalau seandainya GDP itu berubah, ya, Gross Domestic Product itu adalah itu barometer tentang kegiatan perekonomian negara kita, ya, produktivitas dari negara kita, alias itu berpengaruh dengan daya beli, ya, dan juga kegiatan ekonomi. Jadi dikala GDP melemah menurun, ya, eh, itu mempengaruhi daya beli. Sehingga yang dimaksud dengan daya beli tadinya orang-orang itu menjadi target kita, daya belinya menjadi menurun. Oke, nah itu adalah barometer salah satunya dari makroekonomik ya. Bagaimana dengan apa namanya situasi makro yang mungkin bukan bagian dari kegiatan ekonomi, bisa jadi kesehatan ya, contohnya pandemi yang sangat jelas. Terus apalagi kalau apa namanya yang sifatnya makro tapi bukan ekonomi, apalagi umpamanya politik. Ya, politik kita udah tahu dalam mungkin beberapa tahun terakhir di kala administrasi Amerika masih dipimpin oleh Donald Trump saat itu dia punya apa namanya masalah politik dengan Cina itu juga berpengaruh terhadap ekonomi dunia. Ekonomi dunia juga kembali berpengaruh kepada ekonomi Indonesia. Ekspor impor berpengaruh, ekspor menjadi menurun Indonesia, akhirnya produktivitas Indonesia menjadi menurun, akhirnya daya beli Indonesia menjadi menurun, akhirnya juga berpengaruh akhir-akhirnya dengan produk kita secara tidak langsung. Ya, jadi intinya adalah kembali yang ingin garis bawahi bahwa faktor makro itu tetap harus kita baca, harus kita pahami, dan harus kita buat konteksnya mana yang sesuai dengan bisnis kita, mana yang berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap bisnis kita. Nah, itu sebenarnya yang menjadi tantangan utama kita sebagai pebisnis, sebagai entrepreneur, sebagai startups, ya, untuk paham mengenai makro dan makro yang mana yang mempengaruhi bisnis kita. Itu sih, Shirley, yang saya ingin sampaikan sebagai topik pembuka. Dan mungkin balik kita ingatkan ya buat teman-teman, walau topik pembukanya adalah faktor mana aja yang mempengaruhi bisnis kita, tapi dalam forum bisnis Q&A ini, kami akan selalu coba untuk menjawab pertanyaan seputar bisnis secara umum juga. Oke. Ini sudah ada pertanyaan nih. Bentar. Dari Pak Hari Supati. Sebentar ya Pak. Saya coba. Mungkin saya bacakan aja nih. Pertanyaan pertama. Kalau needs dan wants sudah banyak pemainnya, apa desire solusinya Pak? Sorry, boleh diulang, Shirley, siapa penanyanya dan pertanyaannya apa? Tidak terlalu jelas. Pak Hari Pasupati.
yang bertanya. Hari. Ya, pertanyaan yang pertama, kalau needs dan wants sudah banyak pemainnya, apakah desire solusinya, Pak? Oke. Oke. Oke, Mas Heri, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Kalau seandainya needs dan wants sudah banyak pemainnya, alias sudah banyak yang menyuguhkan, ya, apakah desire menjadi solusinya? Ya, Pak, sebenarnya ini kata-kata desire ini cukup mendetail ya. Kalau saya selalu mengajak teman-teman, kita bicaranya needs sama wants dulu aja lah ya. Desire itu kan seperti kayak apa namanya? Sebenarnya wants yang mungkin uh, l- uh, nggak terlalu jauh beda lah kalau boleh saya sampaikan ya. Antara wants sama desires itu ya. Eh, apakah desire itu menjadi solusinya? Jadi intinya gini, sebelum kita bicarakan soal desires perbedaan dengan wants yang saya anggap itu tidak jauh-jauh beda. Intinya adalah kalau seandainya needs dan wants sudah banyak pemainnya, berarti apa yang kita lakukan sebenarnya dari wants-nya yang kita utak-utik ya, yang kita utak-utik. Needs sebagai contoh aja buat teman-teman ya, harian ini pertanyaan bagus sekali. Apa sih bedanya needs sama wants? Kita ambil contoh di industri uh, apa namanya transportasi lah istilahnya ya. Transportasi, industri transportasi bisa jadi itu adalah needs-nya. Ya, transportasi bisa menjadi needs-nya. Tapi wants-nya apa? Wants-nya itu bermacam-macam. Uh, wants-nya itu bisa bentuknya mobil, bisa bentuknya motor, bisa bentuknya apa namanya sepeda, bisa bentuknya skateboard, bisa bentuknya macam-macam. Itu adalah gambaran besar antara needs dan wants. Sama-sama kebutuhannya adalah alat transportasi, tapi wants-nya bisa secara gambaran besarnya mobil, motor, sepeda, ya skateboard dan seterusnya. Nah, kalau itu menjadi wants-nya, sebenarnya kita bisa pecah lagi. Oleh kalau kita bicara soal mobil, nah mobil itu juga bisa dipecah berdasarkan needs dan wants-nya lagi. Ya, needs-nya adalah transportasi subset mobil, tapi wants-nya adalah mobil yang kayak apa. Mobil yang kayak apa? Bisa mobil apa namanya MPV ya multipurpose atau SUV atau sport atau apa namanya mobil van ya atau mobil bak terbuka dan seterusnya. Nah itu adalah subset wants-nya dari sebuah kebutuhan uh, uh, yang mana wants-nya adalah mobil, tapi wants-nya itu juga bisa dipecah lagi ya mobil apa. Oke. Nah, jadi solusinya kalau saya bisa sampaikan ya buat Hari Pasopati ya, kita bisa menawarkan wants yang baru, yang inovatif ya, belum tentu harus inventif ya, tapi bisa kita lebih ke inovatif. Nih, jadi zaman dulu dikala orang jualan mobil, mobil itu wants-nya belum dipecah ke SUV, MPV, ataupun mungkin sportnya juga yang sport amatir atau sport yang ini ya. Nah, wants ini selalu bisa diciptakan oleh para pemasar lalu para pemilik bisnis. Ya, jadi ke pertanyaannya ke Hari Pasupati, seandainya needs sama wants-nya sudah sangat padat atau sangat banyak pemain, biasanya kita bisa menciptakan wants yang berbeda ya dari sisi wants-nya. Nah, tentunya
apapun itu ya, kalau kita sudah tahu wants-nya, kita buat subset yang berbeda, kita bisa akhirnya membangun value dari wants yang baru kita ciptakan. Seperti itu. Nah, kembali, apakah kita bermain di desire atau tidak, bagi saya itu adalah proses di mana sebagai pemasar, dikala kita sudah tahu needs dan wants-nya yang lebih spesifik lagi, dikala itu kita akan bangun value dari itu. Ya. Semoga menjawab nih Hari Pasopati ini. Pertanyaan bagus sekali. Terima kasih. Ini pertanyaannya ada dua nih Pak. Pertanyaan kedua itu untuk membentuk persepsi konten bagus lewat gambar, tulisan, atau jingle Pak. Oke, untuk membuat bentuk persepsi konten ya. Sebenarnya yang ingin kita bentuk adalah persepsi terhadap brand kita ya, persepsi terhadap brand kita. Nah, salah satunya kalau kita ingin menjual produk atau jasa, kita tentunya harus punya brand ya. Terus juga yang terpenting yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman, utamanya kita harus ciptakan value dulu. Oke, kita menciptakan value dulu. Nah, value kita hidupkan dengan brand. Jadi value menjadi jiwa raganya brand. Oke, nah kalau kita bicara soal persepsi terhadap produk atau jasa kita, bisa jadi maksudnya adalah persepsi terhadap brand kita juga. Oke, nah konten itu adalah salah satu tools atau alat untuk penghidupan value kita. Oke, nah kalau kita sudah bicara soal tools atau alat untuk penghidupan value kita, di bagian promosi dalam paparan marketing atau marketing mix ya, itu menjadi satu hal yang penting dalam menyajikan komunikasi kita. Dalam menyajikan komunikasi kita ada konten ya, atau key messaging, dan juga channel yang kita gunakan. Nah, jadi dua hal yang penting dalam berpromosi adalah key messaging-nya, atau kalau kita pakai definisi lepasan adalah kontennya, itu menjadi sangat penting di samping nantinya channel yang kita gunakan yang akan sampai kepada target audience kita ya, atau target market kita. Nah, dalam penciptaan konten itu ya, ini sekali lagi definisi umum konten ya, atau key messaging, karena kadang-kadang saya sering dengar, oh itu bukan konten maksudnya, konten itu definisi persisnya adalah ini. Bagi saya, lupakan dulu istilah definisi yang dimaksud konten persisnya apa. Bagi saya konten itu adalah key messaging-nya lah. Tujuannya gitu ya, key messaging-nya apa ya, pesan utamanya apa. Nah, dalam menyampaikan pesan utama biasanya dibantu oleh tim yang piawai untuk membuat konten ini. Ini bagian dari kreativitas lah untuk orang yang pandai membuat konten ya, membuat key messaging. Sekali lagi bisa lewat gambar, bisa lewat tulisan, bisa lewat jingle, bisa menjadi gabungan dari keseluruhannya. Jadi nggak bisa kita bagi saya tuh nggak bisa kita bilang oh gambar yang paling bagus atau tulisan yang paling bagus atau jingle yang paling bagus. Ini semua sebagai satu kesatuan. Jadi kalau kita buat film ya, umpamanya kita buat film, kan kita kan nggak bisa bilang bahwa buat film tuh yang bagus tuh gambarnya aja apa enggak sih? Atau tulisan saja apa enggak sih? Atau jinglenya apa enggak sih? Ya ini semua jadi satu kesatuan ya, satu materi komunikasi. Nah, biasanya ini yang jago adalah orang-orang yang pandai buat iklan ya, orang pandai buat konten. Harusnya mereka menggunakan gambar, tulisan, jingle menjadi komposisi yang tepat ya. Seperti itu ya, Hari Pasopati.
Oke, jadi bisa di-mix ya Pak. Untuk kontennya sendiri bisa berupa lewat gambar, tulisan, ataupun jingle. Oke, Betul seru banget. sekali, Sani. Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Yusuf nih Pak. Iya. Pertanyaannya, untuk modul marketing for non-marketers, apakah ada sesi mentoringnya Pak? Lalu apa bedanya marketing dan sales? Mungkin ini juga Oke. pertanyaan yang punya nih Pak, yang belum bisa membedakan apa itu marketing dan sales. Oke, HDP. Pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih ya. Ini semoga jawabannya juga membantu teman-teman lainnya ya. Yang pertama, modul marketing for non-marketer, apakah ada mentoringnya? Uh, Sementara ini tidak ya, karena memang sebenarnya untuk e-course di Business ID itu uh, tidak ada yang ada mentoringnya umumnya ya. Nah, mungkin karena teman-teman melihat di SBM dan juga Value Creation ada apa mentoring sebulan sekali, itu sebenarnya bonus. Jadi bonus kami di Business ID, saya dan Pak Budi memberikan apa free mentoring ya sebulan sekali paling tidak sampai saat ini untuk membantu karena topik SBM dan juga value creation itu apa namanya cukup komprehensif dan kami ingin apa namanya untuk kedua modul itu teman-teman benar-benar paham karena dua modul itu juga bagian dari yang sangat-sangat fundamental yang harus dipahami oleh teman-teman. Nah, untuk modul-modul lainnya termasuk ke marketing for non-marketer kami anggap itu sudah cukup menjelaskan sekali oleh karena kami tidak menyediakan mentoring, paling tidak sampai saat ini. Gitu HADP ya. Terus pertanyaan kedua dari HADP, apa bedanya marketing sama sales? Ya, ini pertanyaan yang apa namanya akan membantu teman-teman membedakannya. Masih kadang-kadang rancu antara marketing dan sales. Oke? Nah, marketing itu definisinya adalah pemasaran ya. Jadi marketing tugas utamanya adalah memahami needs and wants daripada target marketnya ya, memahami needs and wants daripada target marketnya. Kalau tidak hanya memahami, tapi juga biasanya menciptakan needs dan wants dari kebutuhan marketing, kebutuhan dari target marketnya. Oke. Nah, uh, jadi utamanya fungsinya seperti itu, yang mendasar, ya, yang mendasar memahami kebutuhan dan keinginan dari target market, dan di situ juga akhirnya kita menciptakan demand istilahnya, kalau kita menggunakan marketing ya, dari disiplin marketing. Kita akhirnya juga istilahnya menciptakan demand, permintaan daripada target market kita. Ya, bisa dipahamin ya sampai di situ ya HADP. Nah, dari situ disiplinnya banyak sekali yang harus dilakukan ya. Kegiatan-kegiatannya apa saja sehingga kita bisa uh, memenuhi kebutuhan keinginan daripada konsumen itu. Nah, kalau dalam sebuah organisasi kita menciptakan demand yang kadang-kadang kita nyebutnya demand pool, tarikan dari si konsumen yang kita targetin. Semua kegiatannya orientasinya ke situ. Itu yang mendasar. Bahkan kalau di marketing for non-marketer, itu saya tingkatkan lagi berdasarkan pengalaman saya, tidak hanya menciptakan demand pool, ya, tapi juga akhirnya kita menciptakan keyakinan, ya, keyakinan sehingga konsumen itu ya yakin sekali terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Oke, ingat kata-katanya tidak paling tidak belum berbicara soal penjualannya. Oke, belum bicara soal penjualannya. Jadi kita meyakinkan, menciptakan demand, meyakinkan konsumen sehingga mengingini produk atau jasa yang kita buat.
Oke, HADP ya. Nah, bagaimana dengan sales? Oke, bagaimana dengan sales? Sales ya yang melakukan penjualan, Jadi tim sales yang bekerja sama dengan tim marketing memahami siapa sih target marketnya, ya. Mereka beradanya di mana saja sih, kegiatannya apa saja sih. Jadi mereka bekerja sama, ya, tim sales dengan tim marketing bekerja sama nih untuk memahami konsumennya. Hanya saja tim sales yang akan mengeksekusi strategi yang dibuat bersama-sama antara tim marketing dan sales, uh, sehingga terjadi penjualan. Oke, sehingga terjadi penjualan. Nah, sebelum terjadi penjualan, ada titik di mana titik yang overlapping antara marketing and sales, yaitu distribusi. Ya, distribusi. Distribusi itu biasanya bahagian dari tim sales. Makanya suka disebut timnya itu adalah sales and distribution atau distribution and sales. Karena sebelum terjadi penjualan, barang yang kita ingin jual atau jasa yang ingin kita jual itu harus ditempatkan di titik-titik yang menjadi potensi terjadinya penjualan. Oke, jadi menyalurkan produk atau jasa ke titik-titik yang bisa sampai ke hadapan konsumen sehingga dibeli nantinya, itu adalah distribusi dan dilakukan oleh tim S&D atau tim Sales and Distribution. Ya, jadi bisa dipahamin ya HADP dari segala strategi penciptaan needs and wants sampai juga demand pool, itu dipikirkan strateginya oleh marketing. Sampai juga ke titik-titik distribusi yang mana yang kira-kira target market itu akan hadir untuk membeli produknya itu. Yaitu yang mengidentifikasikan adalah tim marketing. Nah, setelah itu tercipta strateginya, berkolaborasilah dengan tim sales sehingga produk-produk itu didistribusikan ke titik-titik penjualan yang memungkinkan konsumen akan membeli atau dimudahkan untuk membeli produk atau jasa kita gitu. Itu dilakukan oleh tim sales sampai akhirnya terjadilah penjualan. Oke. Nah, ini yang menarik nih. Kadang-kadang dibilang, oh, marketing berarti nggak mikirin penjualan gitu ya. Yang mikirin penjualan itu hanya tim sales. Nah, itu tidak benar ya, itu tidak benar. Jadi tim marketing ataupun tim sales ataupun siapa pun di organisasi harusnya ada yang namanya KPI ya, Key Performance Indicator untuk penjualan. Berapa jumlah jualan yang harus tercapai dalam 1 tahun ini. Nah, biasanya tim marketing pun walaupun tidak melakukan penjualan, tim marketing juga punya target jualannya itu gitu ya. Karena dalam menciptakan needs and wants dan juga akhirnya demand pool, selalu orientasinya akhirnya adalah sehingga akan terjadi penjualan gitu. Sehingga dari sisi KPI penjualan tidak hanya miliknya tim sales gitu ya. KPI tetap akan bisa ada yang namanya share KPI, tim marketing punya, tim sales punya, tim distribusi yang bagian dari sales juga punya, dan juga yang lain juga punya ya, karena ujung-ujungnya bisnis itu terbentuk untuk menghasilkan penjualan di lini manapun. Hanya KPI-nya tentu tidak 100% seperti tim sales, tapi mungkin KPI-nya bobotnya 80% atau 50% untuk tim marketing, mungkin bobotnya 30-40% untuk tim research and development, dan seterusnya. Oke, semoga menjawab pertanyaan HADP. Memang saya jawab lebih komprehensif karena saya ingin tidak hanya HADP tapi juga yang lainnya, jadi memahami konteksnya yang lebih luas gitu ya.
Oke, semoga terjawab nih pertanyaan Pak HADP ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Hamzah. Ya, Bagaimana cara mengetahui bahwa solusi yang kita tawarkan itu sudah sesuai, Pak, dengan masalah yang dihadapi oleh target kita? oke. Hamzah LCR. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana cara mengetahui bahwa solusi yang kita tawarkan itu sudah sesuai eh, dengan masalah customer, ya. Ini moga-moga secara spelling dibenarkan ya. Customer bukan customer ya. Pilihannya customer atau consumer, tapi nggak ada customer ya. Oke, Hamzah LCR. Jelas sekali pertanyaannya. Jadi intinya gini, eh, biasanya sebelum kita meluncurkan satu produk, ya, seperti juga di sesi terdahulu dengan Pak Edi Kemenadi ya, sebagai salah satu panel expert Business ID, kita ada yang namanya pre-test dulu ya. Jadi produk atau jasa yang sebelum diluncurkan ke pasaran sebaiknya dites dulu, mulai dari hanya sekedar konsep atau produk prototype ya, atau prototipe dari sebuah produk atau jasa. Itu sebaiknya kita tanyakan dulu kepada target market kita. Jadi sebelum meluncurkan besar-besaran atau sebelum meluncurkan ke seluruh market yang ditargetkan, itu sebaiknya kita ya cek konsep, cek prototype. Nah, di situ kita biasanya sudah akan mendapatkan tuh jawaban dari konsumen, target konsumer kita. Karena di situ kan kita akan melihat ya dan mendapat jawaban atau feedback dari target konsumer kita. Seandainya kita membuat satu produk yang diperuntukkan seperti ini, kan kita bisa tanya, pahamkah mereka terhadap produk ini? Terus setelah mereka paham, kita tanya, apakah ini menyelesaikan memenuhi kebutuhan Anda? Kalaupun memenuhi kebutuhan Anda, seberapa puas kebutuhannya? Kan kita bisa tanyakan. Ya, nah biasanya kalau kita udah sampai feedback mendapatkan feedback sebelum kita meluncurkan, kita bisa menyempurnakan atau alignment-nya kita bisa lakukan sekali lagi sebelum diluncurkan ke pasaran, gitu kan? Nah, nanti pun kalau sudah kita dapat feedback, terus kita sempurnakan, nah terjadilah produk yang paling tidak sudah memiliki feedback yang optimal dari sisi konsumen ya. Tapi itu pun sebenarnya tidak menjamin 100% keberhasilan dari produk itu. Karena sekali lagi itu kan pre-launch cek ya, atau cek sebelum peluncuran. Setelah kita luncurkan, biasanya itu akan terus dimonitor. Ya, ini dalam kurun waktu bisa jadi 6 bulan atau 12 bulan biasanya setelah diluncurkan. Ya, bisa jadi di 6 bulan dan 12 bulan itu kita juga meluncurkannya di pasar yang terbatas ya, maksud saya pasar geografi yang terbatas. Bisa jadi hanya di kota tertentu. Ya, ini sering banyak terjadi untuk perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan besar, mereka meluncurkannya di test market namanya. Jadi di pasar yang dipilih, mau itu tingkatnya kota, beberapa kota, atau satu provinsi, atau beberapa provinsi, itu menjadi pertimbangan dari perusahaan tersebut. Nah, jadi kalaupun kita launch, bisa jadi launch-nya juga dengan scope yang terbatas alias test market.
Jadi bukan seluruh Indonesia, tapi mungkin hanya di satu kota atau dua kota atau satu provinsi atau beberapa provinsi. Di situ pun akan dilakukan monitoring dan evaluasi yang detail. Jadi diikutin terus kinerja dari produk atau jasa yang baru saja diluncurkan di geografi yang terbatas. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah ada hasilnya lagi, akankah perlu penyempurnaan? Bisa jadi ya atau tidak. Baru setelah yakin, ya, baru diluncurkan ke skala yang lebih luas. Seperti itu. Jadi pertanyaannya sederhana aja untuk mereka atau target market, yaitu tadi. Anda mengenal produk ini, kalau mengenal apakah memenuhi, walaupun memenuhi, apakah tingkat kepuasannya sudah tercapai atau belum, kalaupun belum apa, kenapa, dan seterusnya. Jadi itu hal-hal yang mendasar yang ditanyakan. Oke, Hamzah, terima kasih pertanyaannya. Oke, semoga terjawab pertanyaan dari Pak Hamzah. Kita ke pertanyaan dari Pak Satrio Purwito. Dalam aktivitas perusahaan, bagian mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, Pak? Branding, marketing, atau selling? Satrio, wah terima kasih Satrio. Purwito, ketemu lagi nih. Oke, ini pertanyaan yang klasik nih ya. Pertanyaan klasik nih, saya kadang-kadang berpikir nih, pertanyaan ini asalnya dari mana gitu ya. Kok sering sekali bertanyanya mirip-mirip gini nih. Branding dulu, marketing atau selling. Jadi mirip kayak satu topik seminar nih kayak ini. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini berarti juga mewakili pertanyaan-pertanyaan daripada teman-teman yang lebih banyak lagi nih kayaknya ya, Satrio ya. Terima kasih ini pertanyaannya. Branding, marketing, and selling. Jawabnya gampang, semuanya. Oke. Jadi jawabannya sederhana sekali, semuanya. Jadi gini, dalam kita melakukan bisnis, seperti yang sering saya sampaikan adalah apa sih yang dibeli oleh konsumen? Yang dibeli konsumen itu kan value ya. Jadi kalau Satrio sudah belajar di value creation itu, yang namanya produk atau jasa itu hanya sekedar kendaraannya, ya, hanya sekedar kendaraannya itu bisa kita bahas nanti di value creation ya, hanya kendaraan aja. Kalau kita sudah punya value creation, value itu akan kita hidupkan di brand, ya. Brand apa sih namanya? Brand itu adalah nama dan wujud dari sebuah produk atau jasa. Ya, makanya ada nama atau logo lah istilah sederhananya. Jadi itu harus kita namain kan value itu kan. Ya, ada orang berbentuk Shirley. Kita kan harus namain, oh Shirley. Berarti ada nama Shirley. Wujudnya, logonya ya berbentuk kayak Shirley. Tapi yang terpenting adalah siapakah Shirley itu. Nah, itu value-nya. Ceplok, nempel lah di Shirley. Oke, nah kalaupun itu analoginya adalah seseorang ya, Shirley, Baskoro, akhirnya kan kita nggak akan bisa menjual produk itu sebenarnya tanpa kita promosikan ya. Memang kadang-kadang terkesan bahwa di paparan marketing itu kok ada pricing, ada promotion, ada produk, ada placement. Kok banyak banget, saya tuh nggak pernah melakukan itu toh produk saya terjual gitu ya. Nah sebenarnya tanpa disadari, kalaupun tidak melakukan apa-apa, yang dianggap tidak melakukan apa-apa, toh produk itu sebenarnya disajikan atau ditawarkan ke orang gitu ya. Nggak mungkin ditaruh di bawah tempat tidur, tiba-tiba ada orang nyariin, ingin membeli. Nggak mungkin kan. Pasti ada titik di mana produk itu terpapar terhadap konsumennya, orang itu menjadi tahu, dan menjadi tahu orang itu ingin membeli produk kita. Berarti proses itu pun itu sebenarnya sudah bagian kecil dari proses di marketing ya, key activities atau key processnya di marketing, ya kan? Nah jadi sesederhananya itu sebenarnya sudah dilakukan sadar tidak sadar gitu ya.
Terus juga kalau kita mau menjual, emang kita barterin, kita kasih secara free, pasti ada harganya juga. Walaupun mungkin kalau melakukan penentuan harga, bisa jadi selama ini teman-teman mungkin cost plus plus, itu kan strategi pricing ya, itu bisa dibahas lebih lanjut lagi. Dan pricing itu adalah bagian dari marketing. Oke? Nah, itu sudah menjawab soal branding dan marketing. Selling. Sejak kapan kita berbisnis kita nggak selling gitu loh. Apakah berarti kita mau marketing dulu atau branding dulu terus nggak selling-selling gitu. Jadi makanya Satrio, jadi semuanya itu sebenarnya satu hal yang harus dilakukan bersamaan. Ya, tidak ada sequentialnya dan semua ini sudah harus dipikirkan di awal sebelum kita melakukan peluncuran sebuah produk ataupun eh, eh, jasa ya. Peluncuran sebelum kita melakukan peluncuran produk ataupun jasanya. Gitu Satrio. Jadi terima kasih nih pertanyaannya. Moga-moga juga menjelaskan teman-teman yang lainnya ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dina Ilhami. Bagaimana cara memimpin tim sales, Pak? Bagaimana caranya memimpin tim sales? Oke Dina, terima kasih. Cara ini kan masuk bagian dari leadership ya. Jadi kalau Dina apa namanya sudah mungkin mulai mendalami bagaimana running a business, biasanya para pemimpin itu harus punya leadership skills. Salah satunya ya, salah satunya leadership skills itu sangat-sangat dibutuhkan. Dia pun belum apa namanya bukan berarti harus hanya di tim sales, di tim manapun, itu di tim HRD, di tim finance, di tim marketing, sebagai seorang pemimpin di divisi masing-masing harus bisa memimpin timnya. Oke, oleh karenanya harus mempelajari yang namanya leadership skills. Ya, di leadership itu juga ada berbicara soal communication skills. Jadi skill-skills yang dibutuhkan oleh pemimpin sebuah divisi ataupun pemimpin dari sebuah perusahaan. Oke, memimpin tim sales sebenarnya nggak jauh beda dengan memimpin tim lainnya gitu ya. Kalau dalam leadership skills itu kita harus punya target yang jelas ya, visi yang jelas, terus juga punya apa namanya manajemen style yang bisa kita mainkan dalam keadaan yang berbeda dengan manajemen style kita yang berbeda juga disesuaikan dengan situasi. Jadi sekali lagi tidak unik terhadap tim sales. Jadi mungkin Dina bisa pelajari bagaimana menjadi pemimpin yang baik dengan mempelajari leadership skills ya. Dan ini berlaku tidak hanya untuk tim sales. Oke? Mungkin pertanyaannya lebih ke itu kali ya, Pak. Kalau misalkan sebagai leader itu apakah harus seperti misalkan tim sales nih. Misalkan Ibu Dina ini nggak menguasai di bidang salesnya. Lalu apakah dia harus menguasai semuanya, Pak? Misalkan di tim dia ini ada kreatifnya ataupun salesnya ataupun finance-nya. Itu gimana, Pak? Iya, jadi itu apa namanya kalau kita memimpin sebuah tim ya, Sherly ya. Jadi kita tuh harus punya apa namanya target tertentu ya. Jadi destination kita itu harus tahu kemana. Dalam hal ini kalau sales ya kita harus jelaskan kepada mereka sebenarnya sales yang harus dicapai itu berapa. Ya, untuk kurun waktu dalam 12 bulan itu berapa, dalam per bulannya berapa, dan juga kalau sudah itu jelas, kita harus ada yang namanya, biasanya tim sales itu eh, apa namanya memerlukan insentif. Ya, jadi nggak beda, rada beda sedikit mungkin ya dengan staff lainnya yang
mengandalkan basic salary, kalau tim sales biasanya ada sales incentive. Dan ini sudah bicara soal mekanisme, bukan memimpin ya, tapi biasanya bagaimana mengoperasikan tim sales ya. Jadi kita harus jelas di situ apakah kita akan monthly sales, lalu ada lagi yang namanya quarterly sales. Pengalaman saya seperti itu, Shirley. Jadi bisa kita punya insentifnya tuh berlapis-lapis ya. Monthly, bisa quarterly juga ya. Jadi seandainya tiap bulan dia mungkin sudah tercapai, nanti secara kumulatif, secara kuartalnya, dia ada tambahan lagi insentif. Nah ini sebenarnya salah satu kiat di mana seandainya dalam 3 bulan ya, secara kuartal kan 3 bulan ya, seandainya dia mencapai di bulan pertama, terus di bulan kedua dia tidak tercapai, paling tidak dia masih bisa ngejar di bulan ketiga untuk secara kumulatif kuartalnya dia mencapai, seumpama kayak gitu ya. Jadi apa namanya? Saya ini lebih bicara soal teknis dari operasional tim salesnya ya. Nah di situ biasanya ada insentif program yang benar-benar harus dipikirkan. Ya, jadi kalau pertanyaan Shirley saya definisikan itu lebih ke arah bagaimana secara teknis memimpin tim sales seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Jurah Madila. Jurah Madila. Untuk market test based on media, bisa apa tidak, Pak? Contohnya marketplace ataupun sosmed. Untuk market test based on media bisa nggak, Pak? Contoh marketplace dan social media. Bisa-bisa saja, hanya tetap kalau saya rasa kita harus punya akses langsung kepada orang yang membeli di marketplace dan sosial media itu. Oke. Jadi ujung-ujungnya yang kita tanyakan adalah konsumen langsungnya kan. Atau kalau kita B2B ya customer itu gitu ya. Walaupun pengalaman saya paling tidak selama ini saya memahami, apalagi yang kontribusi salesnya melalui online, biasanya kontribusi marketplace lain itu di atas 50% biasanya, dan umumnya seperti itu. Jadi bisa jadi kalau seandainya kita kontribusi salesnya tinggi, biasanya bisa mencapai 60 kah, 70% kah ya dari online. Biasanya dari 60-70% itu marketplace itu memegang peran yang sangat penting. Jadi kontribusinya di 60-70% itu biasanya sudah cukup tinggi juga. Berarti siapapun target market yang kita bidik, mereka toh membelinya umumnya secara mayoritas di salah satu marketplace itu. Dan itu kan kita juga udah tahu kalau di marketplace mana sih ya yang lebih banyak membeli produk kita. Dan itu biasanya jomplang sekali tuh antara 3 besar di pemain di marketplace itu. Dan kita tahulah biasanya yang mana gitu kan. Nah, jadi jawabannya adalah dikala kita tes market dan kita tahu pembelinya adalah dari online, itu dengan mudahnya kita bisa nargetin mereka lah untuk kita tanya-tanyakan ya pada saat kita melakukan tes market, ataupun kita juga melakukannya setelah durasi tes marketnya itu. Ya. Tapi pada umumnya ya Jurah Madila, by default ya kalau saya rasa teman-teman ini toh juga kalau melakukan peluncuran toh juga melakukannya di online kebanyakan.
Jadi apakah itu bisa di market? Kalau saya rasa biasanya teman-teman udah main meluncurkan aja gitulah di online gitu kan. Jadi sebenarnya itu juga bukan apa namanya, bukan berarti itu test market karena itu sudah diluncurkan gitu di social media atau di online gitu kan, atau di marketplace maksud saya juga. Oke nih Pak. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir berhubung waktunya sudah hampir habis nih. Ada Pak Oke, Budi pada malam hari ini. ada Halo Pak Pak siapa Budi. maaf? Pak Budi malam. Saya ini biasa HP saya nge-lag, jadi saya nggak tahu yang join belakangan siapa nih. Oke nih kita Malam ke Pak Budi nih pertanyaan udah di Jakarta. Oke, Ekha. Ekha. Bagaimana menciptakan value yang unik Pak? Dan mungkin pada sebuah produk minuman dikarenakan Pak Eka ini bingung caranya dikarenakan kompetitor bisa dibilang tidak memiliki kekurangan. Oke, EH603. Bagaimana cara menentukan value yang unik dikarenakan kami hampir tidak memiliki kekurangan, baik dari service ataupun tempat. Saya mau main dari sisi harga, tapi takutnya beresiko. Ya, Eka, anjuran saya sederhana aja lah. Ambil e-course dulu. Value creation ya di Business ID. Nah, jadi di situ tuh ada mentoringnya. Jadi sewaktu-waktu nanti ada pertanyaan, kita insya Allah setiap bulan ya kita ada mentoring di situ. Nah, jadi kalau apa namanya mencari keunikan daripada perjasanya Eka, yaitu memang intinya dari value creation gitu ya. Kalau kita bahas bisa panjang lebar itu, kalau workshop aja bisa 2 hari kan. Nah, kalau apa di e-course itu bisa ada 5 modul membahasnya tuh ya. Jadi agak sulit kalau kita harus sampaikan di sini. Tapi intinya adalah justru ini yang akan menjawab ya buat Eka ya. Uh, uh, Siapapun kompetitornya, itu pertama apakah kita bisa mengalihkan apa namanya permainan kompetisi kita ke ranah yang lain sehingga kita tidak perlu berkompetisi langsung dengan mereka gitu kan. Kalaupun kita berkompetisi dengan mereka, banyak kok perusahaan-perusahaan yang sudah malang melintang, yang sehat walafiat, tapi toh kita juga bisa bermain di ranah yang bisa jadi sama atau di ranah kategori yang sedikit berbeda atau bahkan berbeda sekali gitu ya. Nah, itu secara konsepnya ya, Eka, secara konsepnya. Kita tidak melulu harus terkunci di kategori di mana kompetitor kita sudah ada. Kita bisa istilahnya menggeser kategorinya itu sehingga kita bisa membangun keunikan walaupun tetap relevan di kategori yang kita ciptakan. Gitu ya. Jadi kita jangan terlalu mengharapkan kompetitor yang kurang-kurang aja yang kita ingin bersaing gitu ya. Walaupun seperti itu, tetap kok kompetitor banyak, akan selalu banyak, apalagi di kategori yang eh, potensi pasarnya besar, seperti itu. Ya, jadi langkah awal sederhana aja ya Kak. Mulailah dulu lah ambil tuh e-course-nya Value Creation. Nanti di situ akan banyak membantu Eka lah, supaya lebih terbuka bagaimana membangun value yang unik dan relevan gitu. Jangan main harga benar, itu beresiko. Karena kalau harga selalu hanya dibanting aja nanti nggak hidup-hidup gitu. Kita tekor mulu, akhirnya bisnis kita nggak berkembang, apalagi profitable gitu ya. Jadi udah benar tuh, jangan harga terus. Oke, Oke nih Pak, berhubung waktu kita terbatas sudah lewat dari 3 menit. Oke nih Pak, tapi tanpa masih terasa ya Sony. ada beberapa pertanyaan mengenai sales nih Pak. Mungkin next sesi live minggu depan bisa kita bahas Ya, seputar kita sales nih Pak. sambung. Banyak yang menanyakan Baik, kita seputar sambung sales. ya. Oke, terima kasih Oke, Pak untuk hari ini. sorry nih, Sherly.
Ini putus-putus di saya, mungkin apa namanya, WiFi saya tidak stable atau di Shirley ini. Baik teman-teman, terima kasih sekali ya. Eh, ini ada yang bertanya, Value Creation Workshop offline, insya Allah akan kita lakukan di awal tahun depan. Targetnya sih di akhir Januari ya, tapi nanti kita akan matangkan rencananya. Jadi teman-teman yang tertarik, ini ada pertanyaan dari Verse, Haikanka, insya Allah kita lakukan di Januari akhir ya. Tapi nanti ada kabarnya tentunya di live IG saya, di live IG saya di IG saya atau di IG-nya Ibu Amel ya nanti akan dikabarin. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah hadir, yang sudah berpartisipasi dengan pertanyaan-pertanyaan kerennya. Ya, semangat terus untuk belajar, tongkrongin terus bisnis.id setiap Senin dan Rabu. Insya Allah nanti hari Rabu Pak Budi akan tampil di situ kalau masih ada pertanyaan dan saya yakin masih banyak pertanyaan. Ikuti juga di hari Rabu besok ya. Terima kasih Sherly yang sudah mendampingi saya juga malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bas dan juga teman-teman semua yang sudah bergabung pada sesi malam hari ini. Sampai ketemu di sesi live Senin depan. Terima kasih.